Yoi. Jumpa lagi dengan gue si Putom di channel si Putom. Hari ini kita barengan teman gue, Yoi. Dendi. Dendi. Teman gue ini teman yang spesial lah. Ibaratnya kayak martabak telur ya. Asik. Telurnya 3 pakai bawang putih. Siap. Nah, Dendi ini seperti yang kalian lihat di depan kalian, beliau seorang yang luar biasa ya. Yoi. Alhamdulillah. Allah cabut kenikmatan beliau berupa penglihatan. Yes. Oke. Dan gua mau tahu nih, biar Ya. teman-teman tahu. Ya. Perkenalin diri dulu deh. Oke, gue Dendi. I'm blind but not too blind. Oke. Tapi yang pasti gue pengen sharing sama kalian. Semoga bisa menjadi inspirasi lah. Oh iya. Gitu ya. Jadi gimana? Kita mau ngobrol apa nih, Bro? Ngobrol gini dulu. Lu dicabut kenikmatan berupa penglihatan udah lama nih? Gue udah lama sih, dari tahun 2008 kurang lebih. Dari tahun 2008 lah ya. Dari tampilan kan lu mirip-mirip gue dah, gue lu gitu kan deh. Walaupun udah hijrah nih. Ceritain dong diri lu gitu sebelum hijrah. Dulu gue Britpop, Bray. Britpop tuh apa? Britpop? Hah? Britpop tuh apa? Ya, Jelasin. bukan ayam pop, ta. Kan yang tahu kan teman-teman ayam pop. Ya, Sama kalau yang sekarang lagi eksis K-pop gitu ya. Gue dulu udah Britpop dulu. Cuma bedanya dulu anak band. ada pop yang dari British. Oke. Gue dulu, kalau sekarang mungkin orang taunya Coldplay gitu ya. Oh ya, Coldplay. Gue dulu kayak gitu-gitulah. Megang apaan? Mijit-mijit. Mijit-mijit. Iya. Keyboardis gue. Oke. Nah, karena kan gue tahu juga nih, lu alhamdulillah nih, tahfiz kan? Alhamdulillah. Lu hafaz, lu menghafalkan Al-Quran 30 juz alhamdulillah udah ya? Alhamdulillah. Oke. Ya Nah, sekarang lagi penguatan sih. Nah ini jalan ceritanya gimana gitu? Mohon maaf dari anak yang anak yang gaul gitu, lu masih main band, kemudian kan ke Al-Quran gitu, lu penghafal Al-Quran dan juga lu kadang-kadang juga jadi imam juga kan gitu. Masya Allah. Nah itu gimana ceritanya? Ya terkadang peta politik berubah, bro. Nah, Lo maunya begini sekarang, tapi ternyata Allah maunya begitu. oke. Jadi ternyata waktu Allah cabut penglihatan gue ini ya, gue jujur pengennya menjadi anak band. Gue pengen hidup mati gue saat itu di band. Oke. Gitu kan. Jadi pas dicabut penglihatan lu itu lu masih ngeband ya? Masih ngeband. Oke. Akhirnya gue Tangan gue refleks kan ngomong ngeband, tangan gue refleks. Sorry ya. Terus. Oke. Maksudnya refleks gimana sih, bro? Refleks gue kayak megang melodi. terus. Ya udah ya. Akhirnya ternyata gue berawal dari acara buka puasa bersama. Gue ketemu Ustadz. Ya Ustadz itu bilang dia tahu kondisi gue. Ente ngafalin Quran aja. Gitu. Ya udah akhirnya gue lakukan lah. Allah kasih kemudahan tuh. Ya Kak, kasih lah. Kasih ya. Emang Allah udah janji kan di Al-Quran. Apa? Kalau Allah akan memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, dikaji, dihafal. Artinya Al-Quran itu akan nempel kepada orang-orang yang memang dekat terhadap Al-Quran kan gitu. Bro, proses hijrah itu langsung apa step by step? Step by step lah. Gimana cerita tuh? Gue waktu ngafalin Quran masih ngeband. Terus gue masih bergaul sana sini gitu. Oke. Masih deket sama seseorang gitu kan. Someone else. Go. Ya, tapi semua itu kan nggak langsung gue tinggalin gitu aja kan. Pasti ada prosesnya gitu. Nah di proses kali inilah gue pengen sharing sama teman-teman yang baru hijrah juga nih ya, biar kalian nggak kena sindrom hijrah nih. Karena dulu gue kena sindrom hijrah gitu kan. Sindrom hijrah itu ngerasa paling bener lah nih. Ngerasa paling bener itu wajib, Ray. Iya, ngerasa paling bener wajib. Maksudnya sindrom bener itu sindrom hijrah itu ngerasa diri paling wow lah, nggak paling bener ya, paling wow. Paling bener itu wajib, tapi
nyalain orang itu salah. Apalagi Mohon maaf, bukan salahi, bukan salahi, tapi salafi. Oke. Kan kebanyakan salahi, bro. Oke. Terus. Ini kan nama marga ya? Salahi. Oke. Terus. Ya intinya sih, gue pengen kalian tuh yang baru hijrah kayak gue gitu ya dulu, jangan sampai kayak gue. Karena dulu guru tahfidz gue debatin. Guru tahfidz lu debatin? Gue debatin. Gila, gimana ceritanya tuh? Masalah maulid doang. Oh, masalah maulid. Gue debatin. Maulid itu kagak ada dasarnya, bidah gitu. Astagfirullahaladzim. Padahal itu guru lu, bro. Yasin itu talin lu bidah, bray, bidah gitu. Neraka lau. Nah, itu masih mending guru ya. Oh, ibaratnya orang lain gitu ya. Ini mah mohon maaf sama emak sendiri. Keluarga gue? Enggak, maksudnya orang-orang di sekitar kita. Keluarga gue juga jangan lo tanya, gue ajar juga. Oh gitu? Bokap gue tuh, kagak ada tuh talilan gitu kan. Oh gitu. Iya. Langsung neraka gitu? Gue finar. Nah itu sebenarnya nggak boleh ya? Gini cuy, dakwah itu kan berseni, ada seninya. Ayo. Jadi jangan lo katakan kebenaran itu tidak harus langsung disampaikan meskipun itu kebenaran. Seperti dakwahnya Nabi Ibrahim aja deh, ya kan? Ada siasahnya. Ketika Nabi Ibrahim diajak di surat As-Saffat, kaumnya itu ngajakin Nabi Ibrahim itu, bahasa kitanya, bro, ayo kita datang yuk ke acara sana tuh. Ada nyembah berhala gitu kan. Nabi Ibrahim tuh nggak langsung bilang, sorry, gue nggak bisa, itu syirik, itu bidah gitu kan. Nggak bilang kayak gitu. Dia lihat ke atas terus bilang, sesungguhnya aku sakit gitu kan. Nabi Ibrahim nggak bohong gitu kan. Maksudnya sakit itu maksudnya gue nggak mau ngelihat Tuhan gue itu disyirikkan, diserikatkan gitu kan. Tapi dia pakai bahasa siasah gitu kan. Nah dari sini kita bisa mengambil pelajaran gitu kan. Kalau dakwah itu ada seninya, bro. Nggak langsung serta-merta ada orang yang masih melakukan perbuatan yang haram lo langsung cap dia, lo judge dia dengan ahlul bid'ah, ahlul maksiat, bahkan ahlul nar gitu lebih parah lagi. Lu kayak Tuhan aja gitu kan. Nah, gitu. Itu ada prosesnya, bro. Lo mesti ingat siapa diri lo sebelum hijrah. Nah, itu dia. Lo mesti ingat gitu. Artinya kan lo juga mohon maaf seperti mereka gitu sebelum hijrah. Lo mesti, hal yang mesti lakukan tuh bersyukur bahwa lu sudah hijrah. Lo udah hijrah. Iya. Allah memberikan petunjuk, Pak. Ya kan, lo tuh berarti Allah sayang sama Allah gitu. Jangan merasa diri lu paling wow. Yongkru. Karena mohon maaf, neraka dan surga itu hak prerogatif Allah. Kan gitu ya kan. Jangan langsung Allah juga yang membolak-balikan hati manusia, kalau di manusia kan gitu ya. Jangan terburu-buru lah. Lo dakwah enjoy aja gitu. Iya. Lo nikmatin bagaimana dan jangan prosesnya. mohon maaf kayak dipaksakan ya. Dakwah itu mohon maaf nih kayak lu kayak ngerubah diri lu banget gitu. Enggak. Anak antum gitu. Gini, lo mesti bedain yang namanya segmen ustadz sama orang lain. Talabul ilmi itu apa? Jelasin cuy. Orang-orang yang masih belajar menuntut ilmu. Kalau ustadz ngejelasinnya A sama B. Yoi. Hal hitam apa putih. Nah, lo kan bukan ustadz. Iya. Lo pelajar juga gitu kan. Iya. Sesama pelajar jangan berantem. Lo malah tawuran gimana? Iya. Lu masih baru juga belajar. Kalau ustadz wajar dia ditanya, Ustadz ini syirik kagak? Tapi syirik lah. Ini bid'ah. Dia harus dia A B B. Yoi. Nah lah, di masyarakat ini lo bertetangga, jangan kayak gitu. Artinya kalau menurut gua sih memperlihatkan akhlak ya. Akhlakul karimah, karena masyarakat ngelihat lo tuh bukan ngelihat manhaj lo apa, mazhab lo apa, pemahaman lo berapa, lo punya hafalan Quran berapa. Enggak lihat itu. Enggak, lo lihat mereka lihat akhlak lo lihat akhlak lo tuh. Lo kalau ditegur, assalamualaikum, kagak nengok. Iya, mohon maaf nih, gue udah hijrah, yang dia belum gitu. Beda banget, lo diajak makan sama jamaah tablik gitu kan. Kagak semanhat. Lah kan makan bro. makan doang. Udah gitu. slow lau gitu kan ya. Ya Allah. Udah, lo diajak
Apa? Ini mohon maaf, itu mending kita nyebut satu firqah ya, maksud satu kelompok. Ini kalau yang orang umum bro, yang orang umum yang belum tahu ngaji sama sekali. Iya tuh, dia ngomong soal timus si tanah kagak nyunah gitu. Iya, wah itu jangan deh. Lah kagak nyunah lah, astagfirullahaladzim, udah jangan kayak gitu dulu. Iya, cukup. Terus artinya siapakah diri lo gitu ya? Siapakah diri lo? Lo cuma bisa berusaha untuk jadi orang baik. Mereka yang dulu ahlul bid'ah itu udah lebih dulu dari kalian meninggalkan haram. Dan lebih dulu dakwah juga kayaknya sih. Lebih dulu juga dakwah. Apalagi udah dulu jadi panitia. Udah lebih dulu jadi panitia ini ngaji. Anak Rois dari SD, SMP, SMA udah jadi anak Rois. Bahkan mereka udah duluan pesantren. Bahasa Arab jago. Mungkin hafal Quran. Lu bahasa Arab aja masih anak antum. Iya. Terus lu ngeliatin anak antum. Gue pernah kan negor orang kefahaluk. Iya. Kalau kita mah gue lu aja. Gue negor negoran. Kefahaluk dia bilang. Kefahaluk tuh arti kan. Apa kabar lu? Alhamdulillah. Ini gue kedengar dari Ustadz ya. Alhamdulillah deketat di sini dari rumahnya. Kefahaluk. Ya alhamdulillah deketat di sini rumahnya. Udahlah di situ aja lo kagak bisa bahasa Arab. Mereka yang ahlul bidah itu. Udah paham bahasa Arab. Udah toto ngajinya. Udah cukup. Udah cukup. Nah, artinya kita nggak boleh sindrom hijrah. Jangan bilang beda manca lagi udah nggak boleh sindrom hijrah. Menganggap semua orang itu semua lu berusaha untuk tampil dengan akhlak yang baik kan gitu. Itu aja tugas lo. Udah tugas lu itu aja. Akhlak yang baik. Tugas lu ke dunia itu cuma beribadah kepada Allah, ya kan? Kemudian menjauhkan diri lu dan keluarga lu dari api neraka, itu doang tugas lu kan gitu kan. Kalau misalnya lebih dari itu, alhamdulillah. Nah, kemudian yang gua tanya juga, kan lu ketika dicabut penglihatan lu ini kan pasti ada traumatik dong. Pasti ada traumatik. Jalan keluarnya dari lu apa? Al-Quran, bro. Al-Quran ini ya. Jadi lu menghafalkan Al-Quran ini juga sebagai pelipur lara lah begitu. Pelipur lara, bro. Karena di situ ada ruh Quran di situ. Dan itu sesuatu yang nggak bisa gue jelasin secara absolut ya. Iya. Susah juga gue jelasin gimana. Gue bingung. Pokoknya itu jalan ninja lu lah ya. Gue bingung. Rasa pedas gimana deh? Gue bingung lo rasain sendiri. Artinya itu memang sudah tercitra di dalam diri lu aja gitu ya kan. Nah, tadi juga kan sebenarnya gue kesini itu sebenarnya ini kan rumah Abu Umer nih, anaknya Umer. Dendi Abu Umer itu nama kunyah, bro. Nama kunyah. Anak lu kan nama siapa? Abu Azam, anak gue Azam. Abu Azam dia namanya. Nah, tadi kan lu WA gue nih, ngubungin gue. Gue pengen ada yang lu gue ceritain nih, Tom. Barangkali secara kejiwaan lu bisa tahu jenis terapinya bagaimana. Emang mau cerita apa sih lu? Gue kalau cerita dari A sampai Z mungkin lama kan. Nah, cara garis besarnya aja lah. Intinya kalau misalnya lo pernah ngerasain konflik sama seseorang. Oke, konflik sama seseorang. Lo sebelumnya udah pernah ngerasain konflik beberapa orang. Artinya konflik itu udah biasa lah. Oke. Cuma sama orang ini spesial, bro. Spesial, karena kayaknya masih membekas aja gitu. Padahal kan untuk menjadi seorang pemaaf, pendendam, tidak pendendam itu kan hal yang sangat dianjurkan sekali dalam Islam. Tapi kenapa sampai sekarang tuh masih membekas gitu? Padahal itu tadi secara teori begitu. Gimana, bro? Konfliknya ini bukan percintaan ya? Konflik bukan, ini sama laki-laki berarti? Laki-laki. Konfliknya gimana konfliknya? Ya intinya lo mungkin salah nilai sama orang itu gitu ya. Lo kira orang ini baik, lo mencari hubungannya lama lo sama dia? Enggak sih, bentar. Hah? Bentar. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan? 3 bulan doang. 3 bulan, oke. Terus lo konfliknya itu di depan orang banyak? Iya, gue dimaki-maki, bro. Oh, dimaki-maki. Oke. Yang lo rasakan sekarang kayak ada trauma gitu? Fobia atau gimana? Takut ketemu orang kayak gitu lagi. Takut ketemu orang kayak gitu lagi dan juga mohon maaf takut ketemu dia bahkan. Lo dulu pernah inget gak ada suatu gubernur yang marah-marah mulu kerjaan? Oh iya, gue jadi disebut deh. Iya, maksud sebut dah. Yang bahasanya kotoran-kotoran gitu ya. Ya begitu marah-marah ya sama gue. Jangan-jangan satu etnis lagi sama gue. Oke. Gue ngomong ras gue. Gak mau ngomong ras ya. Nah artinya gini,
eh kayaknya nih lu model-modelannya hampir mirip kalau di kita tuh kayak model fobia sama seseorang, Itu dia, kan. traumatik sama seseorang, berbekas, betul. Gue kagak tau deh, lau yang paling tau dah. Itu gimana cuy menurut lu? Artinya ada kayak ada bekas ya. Ada bekas. Kalau bekas yang lain-lain kan Konfliknya selesai nggak nih? Bisa ngelupain gue. Konfliknya selesai nggak? Tapi selesai sih bro. Cuma, Selesai tapi gampang. ya itu tadi masih terjadi. Ada nggak puas dalam diri lu ya? Dibilang nggak puas sih, takut sih, lebih ke Iya. takut, scare ya. Ya ada ya pokoknya ada ketidakpuasan Iya, lah iya, misalnya. iya. Kan mohon maaf nih kalau konflik itu kan kita pengennya baik itu lapang. baik itu buruk gitu kan selesainya Lapang. tapi ada solusi dan kita mohon maaf lapang gitu Iya, kan. Tapi ini kayak masih ada bekas yang Iya, ibaratnya lo nggak iya, puas iya, di situ iya, kan iya, begitu. iya. Kalau gue bilang ya itu lu trauma atau fobia terhadap orang ini. Sehingga mohon maaf lu bukan hanya fobia terhadap orang ini. Lu kalau ngelihat seseorang yang mirip dengan orang ini lu langsung terbangun profile. Iya. Bener kan, lu langsung tercitra begitu. Iya, Kayak misalnya raw apa namanya? Role model. Nah, itu ya itu ibaratnya kayak mohon maaf ya tadi gue bilang lu itu nggak apa namanya ada. Kalau satu ya, muruah lo kalau dalam Islam muruah itu martabat, harga diri. Lo jatuh di depan di depan orang banyak. Banyak, bro. Iya, di depan orang banyak lo jatuh, ya kan. Kemudian yang kedua, lo punya harapan dengan orang itu sebenarnya, harapan dengan orang itu. Lo sudah apa namanya bangun kepercayaan diri dengan orang itu, tetapi dengan semudah telapak tangan ternyata citra yang terbangun dalam diri lu pada orang itu kayak berbalik begitu. Misalnya lu udah bangun dia sebagai orang yang berpikiran berkuda putih, ya kan, malaikat. Betul. Tapi ternyata orang itu kayak bajingan lah misalnya gitu. Dengan secepat itu gitu. Betul, you're right. Kan kemudian yang ketiga yaitu tadi tidak selesai dengan baik. Tidak selesai dengan baik. Nah itu meskipun sebenarnya secara formil udah saling memaafkan. Tetapi tidak selesai dengan baik lah ibaratnya ya. Masih membekas itu sih, itu. Solusinya gimana, bro? Solusinya sih gampang sih. Karena kan mohon maaf, ini udah masuk ke traumatik kan, ke fobia. Gua analoginya kalau orang yang punya fobia, lu harus menghadapi fobia tersebut. Nah itu jalan satu-satunya. Lu hajar fobia tersebut. Misalnya kalau gue di hipnosis misalnya gitu atau di dunia terapi begitu, ya gue coba memperlihatkan misalnya orang takut kecoa, ya gue perlihatkan kecoa bahwa kecoa itu kita bangun dengan logika bahwa kecoa itu sebenarnya tidak semenakutkan itu. Kecoa itu ternyata binatang yang takut cabai, bro. Iya, ternyata binatang yang cuma kecil, ya kan? Artinya ketakutan itu kan dibangun dengan pikiran. Dengan pemikiran yang matang. Iya. Dijelin cabai aja gitu. Enggak, dia tentu saja nggak semua konyol-konyol kayak gitu. Iya. Bertahap-tahap. Takutnya nanti mohon maaf kalau misalnya kita langsung intervensi seperti itu nanti malah tambah traumanya kan gitu. Ya tentu saja bertahap dengan supaya dia bangun nih logikanya. Dia bangun logikanya. Nah, kalau dalam versi lu nih, ya gue sih lebih mengarahkan gini, lu coba enjoy dengan diri lu sendiri. Enjoy dengan diri lu sendiri dulu nih, ya kan? Kemudian lu berusaha untuk keluar dari zona ketakutan itu. Dalam arti gue ketemu orang itu gue nggak juga harus secepat itu. Minimal lu coba dulu. Kayaknya lu juga mohon maaf nih, tempat yang pernah lu bareng sama dia gitu, kayaknya lu menghindari tempat itu bahkan. Bener gak? Sebenarnya bukan menghindar sih, emang gue udah nggak aktif lagi di sana, jarang. Ya tapi lu ada rasa ketakutan kan untuk ketemu dia kan? Ada sedikit. Nah, artinya lu coba enjoy, lu datangi aja tempat itu, gitu lu bangun bahwa tidak semenyeramkan itu, begitu tidak semenyeramkan itu. Ini bukannya gue garis bawah nih, bukan serem dalam arti lo takut berperang sama bukan, gua ngerti, lu berusaha untuk menghindar kan gitu. Nah, lu coba datangi tempat itu, nah kemudian lu apa namanya, oh ternyata tempat ini biasa-biasa aja gitu kan. Kemudian orang-orangnya juga biasa-biasa aja sama gue.
kejadian itu udah dilupakan begitu kan, bahkan sudah tidak ingat lagi gitu kan. Dari mulai tempatnya dulu aja. Dari mulai tempatnya dulu aja. Kemudian nanti kan kalau ketemu orang itu maksud gua, kalau ketemu orang itu ya gua juga mohon maaf tidak usah lu paksakan juga lu untuk memulai menyapa duluan. Minimal lu ketika ketemu orang itu ternyata orang itu biasa saja sama lu gitu. Orang itu biasa saja sama lu. Ya syukur-syukur dia yang mulai menyapa. Atau bahkan lebih baik lagi, bahkan kalau misalnya lu yang menyapa duluan, menandakan bahwa lu sudah membangun keberanian di depan orang itu. Lu hajar aja itu. Lu hajar kan ya, kalau misalnya lu merasa sungkan ya biarkan orang itu yang menyapa duluan. Kan artinya siapa dulu yang lebih dulu aja. Sehingga nanti kalau sudah terbangun komunikasi kan akan cair lagi gitu. Dan kalau sudah akan cair dan itu mohon maaf memang bertahap akan hilang. Memang rasa itu berbekas. Tetapi nanti bekas-bekas itu akan hilang bersamaan dengan jalannya waktu. Kan lu pernah tahu juga. Kasus ini kayaknya sebenarnya pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Iya, pernah dialami ketika pamannya Hamzah dibunuh oleh budak yang bernama Wasi kan gitu. Iya, ketika Wasi sudah Fatul Mekah begitu kan, syahadat, bertemu Rasulullah, bagaimana sikap Rasul? Itu dia memalingkan muka. Memalingkan muka, bro. Nah, artinya Rasulullah juga pernah menghadapi konflik kejiwaan seperti itu gitu. Dan itu hal yang wajar, manusiawi lah menurut gue gitu. Artinya butuh proses. Dan untuk yang merubah proses itu ya diri lu sendiri. Diri lu sendiri ya minimal. Seperti Jody harus ke Cirebon, harus beranikan diri ke Cirebon. Yes. Ada apa di Cirebon sama lo? Aduh, di Cirebon ada apa? Kayaknya lebih tahu dia daripada gue. Kalau mau lebih tahu lagi. Di Ciwi, masalah Ciwi. Itu. Oh ya udah nanti aja. Di kolom komen aja. Bisa nih. Ada apa dengan Cirebon di kolom komen aja. Kayaknya di Cirebon lu makan sesuatu. Aduh. Nah, ya itulah balik lagi ya. Iya. Jadi gue menyarankan lu untuk kayak gini, lu takut sama sesuatu ya lu datangi tempat itu, lu datangi habitat itu, sehingga menurut lu ternyata kolam yang ada kolam yang menurut lu menakutkan itu nggak seseram itu, tidak bisa menenggelamkan lu juga. Gue jadi inget ini teori alergi. Kalau misalnya makan seafood ya dihajar terus akhirnya malah suka gitu kan. Itu alergi seafood, mungkin kayak gitu kali ya analoginya. Yoi. Nah soalnya nanti manusia itu kan terbiasa akan beradaptasi toh. Nah, dan begitu juga nanti rasa takut lo lama-lama akan lenyap, akan hilang begitu. Ya jangan dipaksakan, tapi pelan-pelan aja. Jangan dipaksakan, Jod. Tapi harus cerita nih, kayaknya gue nggak tahu nih ceritanya. Itu aja. Nah ini juga ada madu, ada kurma, ada kebab, kopi. Ini jualan lu nih? Yongskru. Tadi juga kebab udah lo habisin, Bray. Oh iya. Mohon maaf sebelum podcast gue udah ngabisin duluan. Lu jualan apa aja? Kebab Turki, madu Yaman. Sama kopi. Kemarin gue nyobain kopi luwak lu, enak juga sih. Mantap kan, cuy. Di rumah. Robusta apa segala, Jody juga. Ada macam-macam kopi ya, Robusta, Arabica ya. Yongskru. Oke, gue ngebantu lu dia juga nih. Karena mohon maaf kan kita tahu ya. Kalau misalnya kalian yang butuh madu Yaman, kebab Sidir Sumro, mari ada anak sama gue. Kebab, Turki, roti cane, sama berbagai macam kopi, kalian bisa hubungin Dendi. Nanti nomor handphonenya gua pasang di video, tapi kalian klik aja deskripsi YouTube gua yang di bawah video ini. Jangan kaku-kaku. Ada nomor handphonenya, lu hubungin aja Den. Gua pesen kebab, kirim bisa ya. Siap. Oke. Dari gua sama Dendi kayaknya sudah banyak obrolan juga. Supaya nanti ada sesi-sesi lain ya. Mungkin nanti Dendi juga mau sharing-sharing macam-macam juga sih. Siap. Jadi ibaratnya bukan video sekali ini aja, nanti ada beberapa kali lagi ya Den ya. Jangan kapok lu nanti ngobrol sama gue. Yongskru. Mau bayar berapa gue? Ya udah. Siap. Demikian teman-teman. Jaga semangat ya. Kemudian kurangi emosi. Keep healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.